Ya. Baik, di sini ketua kelasnya siapa atau Sipen, maaf, Sipen dan ketua kelas. Maaf Pak izin menjawab si pen filsafat ilmu dan logika saya Pak. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, teman-teman sekalian, terkait dengan perkuliahan kita ke depan, saya sudah men-share terkait dengan eh, Google Classroom yang nantinya akan kita jadikan sarana informasi apa namanya perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Nah, ini saya melihat teman-teman sudah apa namanya join semua. Jadi saya sampaikan pada pertemuan kita yang pertama kita membuat sebuah kontrak kuliah bahwa eh, kita menggunakan simple sebagai eh, siakat ya absen yang dikeluarkan oleh kampus dan juga nantinya berbagai aktivitas kita juga saya akan update melalui Leads ya. Namun untuk eh, apa namanya pendokumentasian saya dan juga agar kita terhubung dengan handphone lebih update ya, saya juga menggunakan aplikasi Google Classroom ya, yang mana di Google Classroom itu nanti saya sudah berikan materi ya. Kemudian ada pretest yang harus Anda kerjakan dan juga setiap tatap muka ya, setiap tatap muka si Pen Ranadia melaporkan eh, kegiatan perkuliahan dalam bentuk eh, si pen bisa men-screenshot perkuliahan kita, kemudian juga melaporkan, eh, memposting di dalam Google Classroom, ya kan? Memposting screenshot perkuliahan, kemudian juga eh, nama teman-teman yang tidak hadir dari kegiatan tersebut. Ya, Rana dia bisa dipahami ya. Jadi saya minta bantuannya untuk memposting segala aktivitas, ya kan? Aktivitas yang terjadi selama perkuliahan. Tidak apa-apa dalam postingan tersebut bisa terdiri dari lebih dari 2 foto, dari 2 screenshot yang Anda dapat upload ke dalam Google Classroom sebagai bahan atau sebagai dokumentasi perkuliahan pada sebuah pertemuan. Ya, yang berikutnya eh, apa namanya kepada teman-teman yang dalam melaksanakan perkuliahan terdapat kendala, terdapat apa namanya hambatan, baik misalkan eh, berhalangan untuk hadir, sakit, kemudian ada keperluan lain dan seterusnya. Mohon sebelum perkuliahan ya, Anda bisa mengkonfirmasi di eh, mana Google Classroom dengan mengupload surat dokternya atau surat izinnya ya, karena di dalam Simple kami sebagai dosen ketika memasukkan Anda eh, ke dalam absen ya, baik sakit baik izin ya, dan lain sebagainya ya, itu harus menyertakan bukti ya, jadi untuk memudahkan kita. Walaupun nanti fleksibel, saya akan coba sedemikian rupa mengisinya sehingga menguntungkan bagi Anda semua. Gitu ya. Jadi rule-nya seperti itu dan juga terkait dengan tugas-tugas. Ya, nanti tugas saya coba buat sampai ke
pertemuan ke-16 nanti Anda bisa upload ya, baik di Leads maupun di Google Classroom. Gitu ya. Jelas ada pertanyaan, teman-teman? Jelas, Pak. Oke. Yang berikutnya terkait pertemuan pada hari ini. Akankah kita split menjadi dua pertemuan di hari Selasa ini menjadi pertemuan pertama, kemudian nanti ditambah di hari lain di minggu ini pertemuan kedua, atau kita gabung? Jadi pertemuan ini menjadi dua TM. Halo, silakan berdiskusi. Kita berdiskusi ya, waktunya berjalan terus nih. Halo, Baik, Pak. ya, kita padatkan menjadi dua pertemuan atau kita buat lagi pertemuan di hari berikutnya. Bapak izin menjawab. Ya. Sebelumnya saya kan ngechat em, dosen koordinasi. Hmm, Kata dosen koordinasi, Bapak Lutfi itu mengajar dari TM 1 sampai TM 4. Terus nanti ada Pak Nurjana yang bakal ya, ngajar di TM 5 sampai TM 6, Pak. ya, betul. Nah, kita kan ini sudah masuk ke minggu TM2, teman-teman. TM1 sudah minggu lalu. Maksud saya, apakah kita padatkan atau kita cari hari untuk mengejar ketertinggalan kita? Jadi hari ini adalah TM1, mungkin nanti di hari Jumat atau hari Sabtu kita buatkan di TM2. Sepakatan? Pak izin buat berdiskusi dulu ya, Pak. Ya, ya, saya coba beri waktu 5 menit ya. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf, sudah? Sebentar ya, Pak. Oh ya, nanti berkabar saja ya. Saya kebetulan ada tamu sedikit. Ya, Baik, Pak. 5 menit ya. Jangan lama-lama ya. Ya, Baik, makasih. Pak. Terima kasih.
Bapak izin menjawab. Ya, silakan. Saya lupa eh narapet. ya, izin Ya, ya Pak. Jadi ya. menurut diskusi kelas, jadinya kalau misal TM2-nya dikejar hari ini sampai jam 9.30, kira-kira bisa nggak ya Pak? Saya bisa saja gitu loh. Cuman teman-teman harus fokus bahwa ada beberapa tes, pre-test maupun post-test yang Anda harus kerjakan di setiap apa namanya tatap muka. Pertama itu. Kemudian yang kedua juga materi kita sangat banyak. Jadi nanti Anda juga bisa mempelajari secara mandiri juga, bukan hanya sebatas dari saya, kan gitu loh, sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena berbicara tentang apa namanya, kok ini nggak bisa video ya saya? Eh, Berbicara dengan materi sangat banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Tapi kita juga bisa bertanggung jawab ya. Kita berikan kebebasan. Anda juga bisa mempertanggungjawabkan. Jadi pertemuan pada kali ini adalah pertemuan yang membahas dua materi sekaligus secara dipadatkan. Gitu ya. Jadi tidak ada penambahan lagi ya. Karena saya tunggu minggu lalu kelas yang lain menghubungi, kelas ini tidak menghubungi. Gitu ya. Ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Baik Pak. Nah, mungkin Anda bisa langsung sambil mendengarkan, sambil kita multitasking dengan kondisi keterbatasan waktu dan juga materi yang luar biasa. Anda bisa mengerjakan pretest, kan gitu ya. Pretest yang Anda kerjakan pada Google Classroom sudah saya upload sebetulnya ya. Betul tidak, Radania ya? Anda juga Sudah sudah Pak. bisa membaca dan melihat terkait apa namanya materi yang sudah disampaikan dalam Google Classroom. Ya, sambil Anda mengerjakan pretest, Anda sekalian sambil mengerjakan, teman-teman, eh, teman-teman juga bisa apa namanya mendengarkan materi. Saya izin untuk share screen, teman saya nggak bisa nih hostnya. Izin dijadikan host, maaf. Nah, dan juga saluran Zoom kita linknya ini terus ya ke Radania ya. Baik Pak. Oke, kalau ini terus berarti nanti Radania tolong posting di Google Classroom gitu Baik lah Pak. ya. Jadi semua Bapak juga. ini saya izin kirim host Zoom-nya ke WA Bapak ya? Oke, ini sebentar. Ya, sambil menunggu, saya ingin berdiskusi. Jadi kepada teman-teman ya, saya ingin menanyakan, meminta respon dari teman-teman, apa yang Anda ketahui tentang filsafat? Coba kita berdiskusi ya. Jadi tidak mencari apa namanya yang berani merespon atau tidak, tapi kita berdiskusi bersama. Izin, apa yang Anda ketahui tentang filsafat? Ayo. Bapak izin perkenalkan nama saya Anindya Zita. Mohon maaf sebelumnya Bapak saya tidak bisa on cam. Ya. Filsafat menurut saya itu cabang ilmu yang mempelajari eh, mempelajari kayak pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu tentang kehidupan ataupun kebenaran ataupun ilmu pengetahuan yang melalui pemikiran yang kritis, sistematis ataupun rasional, Bapak. Oke, ada yang lain? Oh, ini saya sudah share screen ya, screen sharing. Yang lain, bagaimana tentang filsafat ya? Halo, ada yang lain?
Izin. Eh, siapa? Saskia? Apa filsafat itu? Halo, Saskia. Bisa dijelaskan filsafat itu? Izin Bapak, Hmm. filsafat menurut saya itu tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga mengajarkan cara berpikir logis, mendalam, dan reflektif dalam memahami berbagai persoalan. Oke, ya. Ya, ada lagi yang lain? Alhamdulillah. Jadi, apa yang teman-teman sampaikan ya terkait dengan filsafat itu adalah betul ya. Pertama-tama kita tidak menyadari bahwa kita itu sudah seringkali mempertanyakan, misalkan ketika Anda merenung, kenapa, ini mohon maaf ya, yang beragama non-Muslim, ketika kemarin kita menentukan satu Ramadan, ya kan? Ada yang di hari Rabu, ada yang di hari Kamis. Nah, kita mencoba bertanya-tanya tuh, kenapa? Ada yang meyakini Ramadan itu di hari Rabu, dan juga ada yang di hari Kamis. Kemudian juga kalau Anda membayangkan Anda sedang berdiri di pinggir pantai, gitu ya, Saskia nih ya. Kenapa kok perahu itu ketika mendekat ke pantai terlihat besar, ketika menjauh ke ujung laut terlihat kecil? Dan apakah ketika kita berdiri di pantai ya, sebagai anak senja gitu ya ceritanya, itu melihat matahari itu tenggelam? Apakah betul? Coba saya meminta kita diskusi, ada berapa perspektif jawaban. Kenapa matahari ketika tenggelam di pantai itu menurut pendapat Anda apa? Secara pikiran awam, apakah itu matahari tenggelam di laut betul-betul? Apakah betul bumi ini bulat? Kita coba bayangkan diri kita, belum tahu pengetahuan macam-macam ya. Kita bayangkan kita berada di eh, jutaan tahun yang lalu ya, sehingga belum ada teknologi yang bisa melihat segala macam. Nah, untuk mencari jawaban kebenaran itu kan tergantung dari kemampuan dan pendidikan kita. Pasti kalau yang pernah ke laut berpikir tidak tenggelam. Kita kejar ke tengah laut, tetap aja matahari itu besar lagi, besar lagi, besar lagi ya gitu kan. Sehingga muncul pendapat bahwa bumi itu bulat. Tapi bagi eh, manusia yang pengalaman dan pendidikannya tidak sejauh itu, dia akan berpikir, enggak lah, orang di mata saya matahari tenggelam di laut. Nah, ini kan sebuah kebenaran yang didasarkan oleh kemampuan panca indera kita, ya. Jadi berfilsafat itu bagaimana kita bisa memahami ya, secara mendalam tentang fondasinya. Orang kalau tahunya di pantai doang, nggak pernah naik perahu, dia beranggapan matahari itu tenggelam. Tapi manakala orang yang sudah pengetahuannya sudah membuktikan mengejar itu matahari ternyata tidak tenggelam, matahari itu karena berpindah ke sisi yang lain. Bukan berpindah, malahan ternyata buminya yang berputar. Sehingga baru dihitung hari, ditemukannya bulan, tahun, gitu.
Pertanyaan sederhana, kenapa dalam satu tahun itu 365 hari? Kenapa kok satu tahun kok 12 bulan? Kenapa nggak dibikin 10 bulan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dipecahkan. Coba ada yang bisa memberikan statement, kenapa kok setahun 12 bulan? Kenapa nggak apa namanya apa setahun itu 10 bulan? Nah, coba siapa yang lain? Volunteer, ayo kita meramaikan kelas ini dengan berdiskusi biar tidak satu arah saja. Biar tidak saya sebagai dosen hanya memberikan informasi, kan begitu. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, Karena satu kalinya bumi mengelilingi matahari itu sekitar 365 hari. Sedangkan kalau satu kalinya bulan mengelilingi bumi itu sekitar 29 sampai 30 hari. Jadi kalau di total ada 12 kali putaran bulan dalam satu tahun, makanya dalam satu tahun ada 12 bulan. oke, good. Sulis, ada yang lain? Itu karena sudah menggunakan pengetahuan ya, sudah menggunakan ilmu ya. Coba kalau kita bayangkan kita di dalam kehidupan yang berjuta-juta tahun yang lalu, kita belum tahu tuh apa namanya kekaisaran Romawi ya yang menentukan itu. Kenapa? Apa namanya dalam 365 hari kok dibagi 12 bulan? Kan begitu loh. Padahal kan kita kalau masih menghitungnya matahari. Maka masing-masing pendapat nih ya, dari ilmuwan-ilmuwan peneliti. Untuk apa? Untuk membangun fondasi pengetahuan dan ilmu. Nah, yang penting kan gitu. Kita membangun fondasi pengetahuannya. Betul, Sulis menyatakan bahwa berdasarkan putaran matahari sekian sekian. Nah, fondasinya itu. Dan itu hasil dari pengamatan ya, Sulis kan? Gitu. Jadi itu bagaimana ini saya coba ringkas ya. Jadi bagaimana kita mampu menjelaskan fondasi pengetahuan dan ilmu tersebut. Kalau kita tidak bisa men-tracing bahasa saya, men-tracing pengetahuan fondasinya, kita akan menjadi debat kusir. Mana sih yang puasa hari Kamis? Kenapa sih kamu hari Rabu? Masing-masing punya fondasinya, gitu loh. Ketika melakukan puasa di hari Kamis, fondasinya dia melihat hilal yang terlihat di apa namanya antara Aceh dan Irian. Yang puasa hari Rabu, dia beranggapan bahwa ketika satu titik orang melihat, maka beranggapan semuanya melihat. Begitu. Jadi kenapa di hari Rabu? Dia beranggapan bahwa di Alaska di hari Rabu sudah terlihat hilal. Maka dia menganggap di Indonesia juga harusnya menganggap itu. Contoh, walaupun katakanlah gini, Anda tahu perpindahan tahun itu di tanggal berapa? Tulis, tanggal 31 Desember, pukul, Setelah lewat jam 12, Bapak. oke, antara proses perpindahan tahun itu membutuhkan waktu berapa lama? Setahun ya, 365 hari. Tetapi kan ketika, ya kan, jam 12, jam 11.58, tanggal 31 Desember, ke jam 12 lewat 2 menit. Nah itu kita waktu 3 menit aja udah perpindahan tahun tuh. Kita menunggu setahun untuk pindah.
Padahal kalau di hari-hari biasa mah biasa saja. Jadi bagaimana kita membangun fondasinya, latar belakangnya, ya, latar belakang. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi polemik, yang membingungkan, menjadi sebuah kesalahpahaman, ya, dan dikatakan juga filsafat sebagai mother of science. Ya. Kenapa Nabi Adam itu diturunkan dan bertemu di bukit eh, kemana tuh? Rahmah, Jabal Rahmah, kan begitu loh. Apakah betul sih kita tercipta dari Nabi Adam? Apakah evolusi Charles Darwin tuh? Nah, membingungkan tuh sampai sekarang tuh, gitu loh. Sampai ketua BEM UGM ya, ya kita sama-sama satu ras dengan monyet, manusia tapi korupsi, monyet nggak korupsi. Kenapa berubah? Kan begitu loh. Itu yang membuat kita membingungkan, membuat kita eh, setiap manusia memiliki pemahaman, pandangan abstrak yang berbeda-beda. Seperti kita berbicara nih, contoh konsep ikhlas menurut teman-teman apa? Anindya. Ikhlas menurut Anindya apa? Menurut saya, ikhlas itu tidak memungkinkan apa yang sudah seharusnya saya lakukan gitu loh, Pak. Oke, tidak mengungkit gitu loh. Kalau konteksnya saya perkecil lagi, ikhlas itu menerima atau memberi sih? Em, memberi bisa, menerima bisa, Pak. Nah, loh, itu dua dua diksi yang berbeda loh. Ketika kita menerima, menerima. Ketika kita memberi, kita memberi. Kenapa menjadi satu arti? Apakah kita menerima itu sebut ikhlas? Sejauh mana kita mendefinisikan memberi juga ikhlas? Padahal dua kegiatan yang bertentangan, siang dan malam. Nah, ini yang terkadang membuat filsafat ya menjadi sebuah kesalahpahaman. Kenapa? Konteksnya kita tidak melihat, gitu ya. Ini yang pertama itu ya, bagaimana kita bisa apa namanya berupaya mencari kebenaran tetapi sesuai dengan konteksnya. Belum nanti kita bicara metode. Kalau metode itu sudah menggunakan ilmu. Nah, contoh lagi, Saskia, maaf ya. Saskia bisa masak nasi goreng. Bisa, Pak. Oke, coba jelaskan gimana sih definisi memasak nasi goreng yang enak itu? Eee Pertama, eee, pasti, eee, masak telurnya dulu, terus habis Heeh. itu dioseng-oseng, habis itu masukin nasi, terus habis itu bumbu nasi goreng, penyedap, kecap, sama topping yang lain. Menurut saya itu sih, Pak. Oke, itu sepakat ya. Tahu memasak nasi goreng, betul ya. Tapi kita bedakan mana pengetahuan, mana ilmu, mana filsafat, mana ilmu. Gitu loh. Sebelum ke situ kita lihat filsafat itu secara etimologi mengatakan bahwa eh, cinta kepada kebijaksanaan. Tadi ketika ada perbedaan memberi dan menerima, bagaimana filsafat menyikapi itu secara bijaksana? Menganggap menerima juga bagian dari ikhlas, memberi juga bagian dari ikhlas. Jadi kalau kita melihat filsafat itu sebetulnya luas ya, tetapi kata yang paling dekat sesuai dengan asal katanya mencintai kebijaksanaan, tidak memihak. Yang dikatakan ikhlas itu memberi aja, Pak. Tidak memihak juga yang dikatakan ikhlas itu menerima saja. Maka dikatakan kebanyakan orang-orang yang berfilsafat itu orang-orang yang bisa
katakan, aduh lamban dalam berpikir, bisa begitu. Bukan lamban, dia mencari perspektif lain sehingga keputusannya itu tidak merugikan atau tidak sepenuhnya benar, kecuali yang mutlak. Manusia pasti akan mati, mati, mutlak. Kita belum bisa buktikan manusia itu mati di usia berapa kita belum bisa. Ada yang muda sudah meninggal, ada yang tua tidak meninggal, walaupun dalam kondisi sehat semua ya. Macam apa namanya, indikator kesehatannya sama lah, katakan seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, filsafat itu bagian dari pengetahuan. Contoh seperti Saskia mengatakan bahwa masak nasi goreng itu dimulai dari nasi, dikasih penyedap, dikasih minyak, ya kan? Itu filsafatnya, pengetahuan. Tetapi secara keilmuan terpisah. Ketika kita bicara keilmuan, baru kita turunkan tuh nanti metodenya. Yang dikatakan nasi itu berasnya dari beras apa nih? Yang enak untuk nasi goreng? Rojo lele atau beras Cianjur? Kan begitu dulu. Kemudian untuk menghasilkan nasi goreng yang enak, beras ini dimasak menjadi nasi dengan kadar air berapa? Kan nggak mungkin kita masak nasi goreng yang nasinya benyek gitu ya. Akan berbeda nih dengan nasi goreng yang kalau kita beli di abang-abang tuh nasi goreng. Nasinya kering, perak rasanya gitu. Yang kedua, penggunaan alat. Misalkan untuk memasak nasi goreng yang enak itu wajannya harus teflon. Atau juga, oh enggak juga. Mungkin harus stainless. Kan begitu loh. Jadi diukur. Membuat nasi goreng itu yang paling enak dengan kriteria indikator enak seperti apa, kita menggunakan apa saja. Ketika menggunakan wajan itu, kita detailkan lagi. Minyaknya minyak goreng apa nih? Bimoli, Barco, ya kan? Apakah pakai margarin? Kemudian dipanaskan dengan suhu berapa? Api besar atau kecil? Jadi ketika bicara hubungannya ilmu dengan filsafat, nah filsafat hanya sekedar tahu tanpa adanya dasar-dasar metode dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah bicara ilmu, tadi memasak nasi goreng aja, kalau kita pakai ilmu panjang kali lebar tuh, kan begitu, ya kan? Karena definisi masakan enak untuk anak muda mungkin pedas nasi gorengnya. Definisi nasi goreng untuk pemula, nah kan gitu, mungkin yang tidak asin, yang tidak pedas, kan begitu. Jadi ada metodologinya. Metodologi itu cara-cara mengukurnya, gitu loh. Maka dikatakan bahwa untuk berfilsafat itu kita harus radikal. Kenapa radikal? Nggak kepikiran nih. Zaman saya dulu minum teh tuh pakai gula. Paling ekstrim tuh teh melati, teh vanila. Iya kan? Sekarang minum teh udah pakai keju, cheese tea. Iya kan? Itu harus radikal tuh. Kopi, zaman dulu kopi paling banter pakai gula aren. Itu udah paling banter. Sekarang ada avocado coffee. Itu apa? Kita berpikir radikal nih. Oh, minum kopi nggak cukup hanya pakai gula saja. Cobalah pakai yang lain. Radikal. Jadi kenapa bukan hanya dari makanan ya, dari eh, apalagi di zaman AI sekarang ya kita bisa membuat pertanyaan ke AI kita ya. Apa ya kreativitas yang paling ekstrim? Kan begitu loh. Bisa saja nasi goreng nanti pakai keju. Ini kalau kita melihat eh, dari sisi makanan kuliner. Kemudian juga harus sistematis. Nih, gitu. Sistematis itu kita benar-benar secara logis bener nggak nih minum apa kopi atau teh yang dikasih keju itu eh, secara secara baik itu fisik maupun rasa itu bisa diterima nggak sebelum kita
melakukan eksperimen itu bisa meracuni atau tidak. Kita berpikir secara sistematis. Kemudian juga universal, ya, dan komprehensif. Bisa tidak apa yang hasil dari pemikiran kita itu diterima oleh banyak orang, dan apa hasil dari pemikiran kita dan temuan kita itu mampu menjadi sebuah penemuan yang dari awal sampai akhir nanti kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu ya. Nah, dikatakan juga filsafat sebagai mother of science. Karena apa? Saya katakan dari jutaan tahun yang lalu. Dari mulai kita berpikir, kenapa sih kita kalau melihat waktu ditemukan jam matahari? Kenapa tuh orang bisa berpikir di zaman itu menemukan jam matahari untuk menentukan batas waktu siang, tengah hari bolong sampai sore? Itu dari zaman dulu manusia mencoba berpikir. Sampai zaman dulu, zaman Rasulullah nih ya, kita masuk ke zaman Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan proses peristiwa terjadinya Isra Mi'raj 1400 tahun yang lalu. Rasulullah dikatakan orang gila. Kenapa? Dari Al-Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam. Tapi 1500 tahun berikutnya, dari Iran ke Israel mengeluarkan rudal 5 menit. Nggak pakai semalam. Padahal dari Iran sampai ke Israel jaraknya 2 kali lipat dari Al-Haram ke Israel, ke Masjidil Aqsa. Nah, artinya apa? Dari 1500 tahun yang lalu, pikiran kita yang belum sampai. Kita nggak tahu nih, kita sekarang berdoa, dikatakan ikhlas berdoa sampai meneteskan air mata, ya kan? Kalau kita berdoa berserah diri, ya curhat sama Allah, bahasanya curhat sama Tuhan kita, kok kita merasa lega sih? Kita nggak tahu. Mungkin di saat kita berdoa, ternyata melepaskan energi elektron-elektron, gelombang-gelombang elektromagnetik yang sampai ke langit ketujuh. Belum ada alatnya untuk membuktikan itu. Kita belum sampai ke situ. Faktanya, sekarang gelombang seluler aja kita nggak kelihatan di mata. Tapi sekarang kita bisa tersambung nih secara teknologi. Pakai apa? Pakai gelombang seluler. 20 tahun yang lalu belum ada tuh gelombang seluler. Masih pakai telepon kabel. Boro-boro saya bisa kita melakukan pembelajaran secara online seperti ini. Ya. Kalau mau telepon pakai ke telepon umum, pakai koin di telepon, pakai kabel. Kabel sendiri pun kita tidak melihat bentuk wujud listrik tuh kayak apa sih? Kenapa listrik itu kok ketika dipegang nyetrum? Gelombang listrik itu seperti apa? Kan tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita karena kelemahan dan keterbatasan panca indera kita. Tapi kita bisa merasakan. Nah, hal-hal yang tidak mungkin hari ini, ya, mungkin bisa terjawab oleh pengetahuan dan ilmu di hari yang akan datang. Makanya dikatakan filsafat itu sebagai mother of science. Gitu loh. Kita nggak tahu, kita berkhayal, kita berfilsafat. Jangan-jangan handphone tuh bisa diciptakan dalam bentuk chips, ditanam di tangan kayak susuk. Udah tinggal ke layar aja nih, mata kita ditaruh chips, ya kan? Bahkan sekarang kacamata aja bisa jadi kamera, kan? Nah, bagaimana kita memahami filsafat sebagai mother of science. Kemudian juga, nah tadi metode empiris berpisahnya filsafat dengan sains. Nah, kalau filsafat tadi hanya sekedar Saskia mengatakan pengetahuannya saja menurut menurut pengalaman, pendidikan dari Saskia, ketika kita bicara sains harus dibuktikan data dan faktanya. Ilmu itu kan salah satu harus diterima, harus universal, gitu loh. Kalau, sorry,
Kalau ini handphone, lah, warnanya apa, Zaskia? Ini warnanya Hitam, Pak. hitam. Kita semua menyepakati itu warnanya hitam, kecuali orang yang buta warna. Nah, ilmu itu ya universal. Ketika orang menyebut itu hitam, ya hitam semua. Nggak mungkin di Aceh hitam, di Sumatera Barat menjadi warna putih, kesepakatan. Nah, nanti ada kebenaran berdasarkan kesepakatan. Kalau kita berbicara politik tuh, kalau para dewan menyatakan kesepakatan kita menjadi negara maju, ya negara maju walaupun nilai kemiskinannya besar. Kalau kesepakatan kita berbicara MBG itu berhasil, ya satu satu Indonesia mengatakan MBG itu berhasil karena kesepakatan. Ya, ini latar belakang, Anda bisa baca bagaimana tadi ya kita mengkonstruksikan sebuah pengetahuan dan ilmu berlandaskan pada latar belakang yang bisa menegaskan, menguatkan dari fondasi keilmuan kita. Nah, ini masuk ke topik filsafat. Nah, izin, teman-teman sudah sambil mengerjakan pretestnya ya? Sudah ya? Sudah, Bapak. Soalnya Ya. ya hari Minggu kemarin saya Ya. sudah share di grup Oke, kelas. iya, iya, ya, makanya yang penting sudah saya kerjakan, nanti saya berikan link untuk post testnya. Nih, sekarang saya berikan link untuk post testnya dulu deh, biar aman, gitu. Jadi, sebelum bicara post test, kita akan bicara tentang bagaimana eh, filsafat itu memiliki 3 topik cabang. Yang pertama adalah, sebetulnya yang pertama itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berbicara ontologi adalah bagaimana kita mampu ya mendefinisikan sebuah objek, kayak sebuah eh, apa namanya, gagasan ya, berlatarkan pada hakikatnya. Kalau kita bicara materi, bicara matahari, ya gitu kan, matahari itu hakikatnya apa sih? Unsur dasarnya apa sih? Definisinya apa sih? Nah, ontologi itu bicara tentang hakikat, substansinya. Jadi kalau kita suka berdebat kan keluar kemana-mana. Substansinya apa sih yang kita bahas nih? Yang kita bahas tuh katakanlah yang lagi ngetren ya sekarang anak UGM lagi ngebahas tentang kebijakan EBG. MBG-nya. Gak usah bicara yang lain-lainnya dulu. Bagaimana sih MBG untuk mencegah stunting di Indonesia? Nah, kemudian bicara epistemologi. Epistemologi itu adalah bagaimana kita mampu menguraikan prosesnya, kan gitu loh, latar belakangnya. Jadi bukan hanya berbicara hakikat dan definisi, tapi bagaimana kita melihat lebih luas dari mulai proses kita menetapkan hakikatnya, eksesnya seperti apa, gitu loh. Kemudian juga bagaimana cara menggunakannya, lebih ke bagaimana kita implementasi lebih luas, gitu ya. Itu bicara tentang epistemologi. Kemudian ada cabang ilmu yang aksiologi. Nah, aksiologi ini berkaitan dengan nilai. Apakah objek yang kita coba pelajari atau kita coba renungkan itu memiliki nilai bagi manusia? Karena sama-sama makhluk hidup, manusia mengklaim dirinya sebagai manusia yang punya apa namanya,
eh, paling mulia dari makhluk hidup yang lain. Nah, ini kita bicara misalkan, hmm, kemarin ketika COVID-19, apakah COVID-19 itu kita menciptakan vaksin-vaksin ya untuk mencegah dan mengatasi perkembangbiakan virus COVID-19 itu, apakah itu betul kita menciptakan vaksin itu membuat kita semakin memiliki nilai, menjadi hidup lebih lama, menjadi kualitas hidup lebih baik. Misalkan juga di filsafat kesehatan kita menciptakan vitamin, menciptakan apa namanya obat-obat kosmetika. Nah, itu kan memiliki nilai value untuk meningkatkan kualitas hidup manusia gitu loh. Nah, aksiologi ini melihat lebih kepada bagaimana sih kajian yang kita pilih itu memiliki kebermanfaatan, memiliki value, memiliki nilai dan seterusnya gitu loh. Jadi ada 3 cabang yang ada di mana di filsafat. Yang pertama, bagaimana kita bisa em, melihat hakikatnya gitu loh. Kemudian juga bagaimana kita membedahnya secara dalam dan apakah eh, dari ruang lingkup atau kajian yang kita pilih, yang kita bahas itu memiliki nilai, ya. Kemudian juga, nah, tadi kita bicara ilmu, aksiologi ilmu memiliki problem fundamental yaitu bagaimana Nah, ini keterkaitan nilai dengan ilmu, gitu loh. Betul, manusia bisa menciptakan dari zaman dulu nih, cloning. Jadi dibikin mirip. Tapi apa jadinya kalau kita nanti jadi mirip? Ditambah lagi nih AI, ya kan? Sudah mulai tergantikan posisi-posisi pekerjaan manusia. Apakah penemuan AI ini memiliki ilmu, memiliki nilai? Contoh, nanti ke depan bisa jadi anak-anak kita tidak lagi berkonsultasi kejiwaan kepada psikolog, kepada ustadz. Ditanya aja di AI, curhat di AI. Saya punya masalah begini loh, pacar saya begini, begini, begini. Kenapa? Dengan kita menggunakan AI, AI tidak akan membocorkan eh, informasi pribadi kita. Dan AI juga akan memberikan analisis secara mendalam dan jelas. Tapi kan AI tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai nilai. Yang menjadi bernilai itu kan kalau kita bicara sekarang ini adalah akhlak. Nah, itu keterkaitan bagaimana kita menempatkan sebuah ilmu dan keterkaitannya dengan nilai, ya. Dan dalam epistemologi juga membahas tentang asal. Nah, tadi ya, membahas tentang epistemologi ya, asal usulnya, validitas, batas, struktur pengetahuannya, lebih ke prosesnya, dan dia bisa melebar kemana-mana. Ya, ontologi adalah membahas tentang bagaimana hakikat mendasarnya, realitasnya seperti apa, substansinya seperti apa, dan ini bagaimana kita bisa membuat filsafat itu menjadi alat kita untuk eh, mempermudah kehidupan kita atau menambah intelektual kita. Ya, ini yang dapat saya sampaikan ya teman-teman untuk di sesi 1. Ya, kita juga akan membuat di sesi 2. Sebelum ke sesi 1, sebetulnya, ntar saya akan membagikan link yang eh, post-test.
Bentar, kok ini beda nih. Oh, salin link. Saya coba kirim ya di mana? Di chat ya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Oh, ini mana chatnya? Karena ini silakan Anda post test ya. Silakan Anda mengisinya. Nah, silakan. Kemudian saya akan coba masuk ke eh, pertemuan kedua. Ya, mohon izin Ketua Kelas Rana Dia. Nanti kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Nah, Bapak mohon izin memberitahu, jadi jam 9.20 itu sebenarnya ada Zoom PKBK, Pak. PKBK itu apa tuh? Eh bentar, bentar. Itu dari institusi, dari kampus. Iya, Pak. Jadi nanti jam 9.20 itu ada Zoom. Bentar. Karena saya juga ternyata harus mengeluarkan, bukan mengeluarkan ya, memberikan eh, pretest di apa namanya di kedua juga. Saya izin menjawab tadi, Zoom PKBK itu Zoom proses keperawatan dan berpikir kritis. Oke. Itu yang menyelenggarakan ada yang menyelenggarakan? Ada, Pak. Si pennya di sini. Oh gitu. Itu mata kuliah atau gimana? Mata kuliah, Pak. Oh, mata kuliah ya. Oke. Kemudian ini juga yang saya coba kirim yang kedua ya untuk TM2. Atau TM2 nanti kita bikin satu hari lagi gimana? Atau sore? Maaf, Pak, izin menjawab. Jadi di Hmm. grup kelas sudah sepakat hari ini aja, Pak. Ya, ya saya berpikir gini, karena kita sedikit ya tergantung ya bagaimana menyikapi. Harusnya minggu kemarin ada pengganti karena tidak ada komunikasi kita bisa lakukan ini dan juga saya menawarkan apakah dibuat satu pertemuan atau dua, ternyata kesepakatan kelas ini menjadi satu pertemuan ya dalam dua materi. Jadi saya mohon juga teman-teman juga bisa memaksimalkan dengan baik gitu loh ya. Jangan sampai nanti ada apa namanya temuan bahwa di kelas saya dipadatkan pertemuannya gitu. Karena ini kesepakatan kita bersama gitu ya. Saya minta kedewasaannya teman-teman gitu ya. Karena kita juga harus mengisi edom nanti. Bagaimana? Baik, Pak. Gitu ya. Jadi kita langsung mulai ke yang kedua ya. Itu post testnya. Sorry sorry ini saya berikan. Ini yang pertama ini post test TM pertama. Sekarang kita pakai sorry pretest yang kedua nih ya. Nah, ini harusnya salah nih. Sorry sorry yang kedua nih salah. Cara ngapusnya gimana nih kalau saya delete ya. Oke, saya delete. Saya coba pretest yang materi kedua. Karena kita setiap materi harus ada pretest dan post testnya, teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi saya harus mengikuti kesepakatan dari dosen koordinator. Ini belum dipublikasikan. Saya publikasikan dulu. Oke, saya persingkat. Anda bisa mengisi di mana? Yang kedua, pretest TM2. Tuh, saya ketik dulu ya. Pretest. Ini pretest
udah bisa kerjakan. Oke ya, kita jam masuk di TM2, tatap muka kedua. Nah, pada tatap muka kedua nanti juga saya share di mana? Di Google Classroom. Ntar saya coba buka dulu supaya teman-teman memudahkan teman-teman. Minta terus oke, buka tab baru. Kemudian sambil mengerjakan yang pretest time 2 ya, teman-teman ya. Wih, nggak bisa. Sebentar, teman-teman. Sambil Anda mengerjakan dulu ya. Oke. Oke, pada TM2, sambil Anda mengerjakan post test TM1 dan pre-test TM2. Ya, karena sambil ya. Oke, pada TM2 ini kita membahas tentang ontologi ilmu. Ya, ini membahas lebih tentang pada penjelasan cabang-cabang filsafat. Ya, kita lebih mendalam apa sih itu ontologi ilmu. Kita tadi masih melihat ya pertanyaan-pertanyaan mendalam ya tentang apa itu dunia gitu loh. Apa itu ikhlas? Mungkin apa itu cinta? Nah, apa itu cinta coba? Ada yang bisa menjelaskan apa itu cinta, Rana dia? Definisinya, secara ontologi. Nah, apa ya, Rana dia? Cinta. Tadi kan ikhlas. Sekarang cinta apa? Izin menjawab ya, Pak. Mm-mm. Jadi cinta itu sepengetahuan saya kayak bisa jadi rasa suka dari orang pertama ke orang kedua. Cinta tuh juga bentuknya universal. Jadi bisa cinta kasih sayang ke orang tua, ke hewan maupun eh, ke diri sendiri juga bisa. Jadi rasa cinta, ya, rasa sayang. Yang lainnya ada yang memberikan jangan cuman Ranadia, Saskia, Nindya yang lainnya. Tulis tiga yang lainnya coba ya. Apa itu cinta? Waduh, bisa dirasakan tapi tidak bisa di apa? Dilaksanakan, Pak. Gitu. Ya, jadi bagaimana ontologi itu membahas tentang hakikat keberadaan. Ya, bahasa gampangnya adalah apa yang dianggap ada dalam realitas. Gitu loh. Tadi cinta itu bisa banyak ya. Realitasnya apa sih? Hakikatnya apa sih? Ikhlas tuh bisa banyak kan gitu loh. Contoh kalau kita bisa melihat ada di sekitar kita, misalkan apa sih hakikatnya laptop? Oh, sebuah kotak kan gitu loh. Kan berbeda-beda. Ada yang pakai Mac OS pasti akan berbeda tuh. Ada yang memakai Windows, apalagi sekarang yang pakai Android,
Hakikatnya apa sih? Eh, Dan mengapa kita perlu ontologi? Nah, kita perlu nih ada batasan objek ilmu. Gitu loh. Jadi dikatakan kita membahas cinta, membahas tentang keikhlasan, ada batasannya. Cinta itu cinta kita sebagai manusia, gitu. Atau cinta sesama jenis, antara ayah dan kakak dan adik, sama jenis ya, gender. Atau cinta dalam konteks korps, sama-sama di kesatuan, misalkan gitu. Kalau suara saya bisa didengar? Oh ya, oke. Saya lihat Saskia gerak berarti eh, apa namanya, sinyal saya masih bagus. Kalau diam semua saya berpikir saya nge-freeze gitu loh. Saya udah bicara panjang lebar kemana-mana, nggak taunya saya terputus ya. Jadi bagaimana kita menjawab batasan dari objek ilmu secara empiris dan metafisik. Tadi dikatakan panas, gitu kan? Mungkin Rana dia panas itu berbicara 100 derajat. Ketika untuk menyeduh kopi, apakah 100 derajat itu dikatakan panas? Ketika kita mendefinisikan panas secara general, belum tentu yang 100 derajat itu panas. Mendidih namanya. Ada yang pakai water heater yang temperaturnya 50 derajat sudah merasa panas sekali. Ada yang temperaturnya 40 derajat merasakan panas. Kan gitu loh. Kalau kita mandi pakai air hangat di daerah dingin, di daerah Lembang gitu kan, pakai temperatur 30 aja terasa panas banget. Karena apa? Hawanya dingin. Tapi kalau kita mandi di daerah Senen, gitu kan, udah nggak ada AC pula, gitu loh. Panas, mandi pakai air 50 derajat udah merasa lebih panas, gitu loh. Sebaliknya, kalau kita mengkonsumsi kopi, kopi diseduh dengan derajat 50 derajat ya, diminum di daerah Senen. Panas banget nih, nggak dingin-dingin ini. Tetapi kalau kita ke daerah Dieng, udah sampai mendidih tuh kopi, baru 5 menit kita minum, kok nggak ada panas-panasnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan perspektif yang berbeda itu? Maka diperlukan ontologi ya untuk menghubungkan dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi katakan tadi nasi goreng enak tuh yang kayak gimana? Kita buat ontologi. Oh, yang enak tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini dengan ukurannya gitu. Kemudian juga betul nggak sih secara ilmu pengetahuan tuh nasi goreng itu, cara memasak nasi goreng yang baik itu benar-benar ada? Mungkin belum ada yang meneliti ya, belum ada chef yang membuat buku ya, bikin nasi goreng yang enak dengan ini belum ada. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain bisa, misalkan di kesehatan gitu, bagaimana sih manfaat kita memanfaatkan bisa ular, racun ular dengan takaran yang tepat bisa menjadi obat. Bisa memanfaatkan morfin ya, kemudian juga eh, psikotropika dengan tepat menjadi sebuah obat. Itu membuat kita mengapa diperlukan ontologi. Kenapa? Dalam sikap ontologis tentang kenyataan menjadi dua. Sikap ontologis tentang alam, sikap ontologis tentang manusia. Apa yang dilihat ya berdasarkan dari perspektif manusia, apa yang dilihat dari perspektif alam, gitu. Jadi bagaimana kita mampu, ya kan, eh, menciptakan cara berpikir ontologi, ya. Nah, ini yang ontologi alam. Sebentar, kok nggak bisa kecil ya? Ah, ah.
Spiritualisme dianggap bahwa di balik benda-benda seperti batu, pohon, laut terdapat roh. Mengapa kita ngobrol tuh sama kucing? Kalau punya kucing, kenapa kadang kita ngobrol dengan kita suka nih sama motor kita dikasih nama gitu. Xavier, apa tuh Avanza Silver. Wah, saya dulu punya mobil Avanza warna silver, saya kasih nama Xavier. Gitu. Tuh si Xavier udah dimandiin belum tuh? Padahal benda. Gitu loh. Ada, Zaskia punya kucing. Nggak ada, Pak. Saya Apa paham. benda? Ada benda yang dikasih nama? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Aduh. Harus lebih dinamis lagi kita menikmati dunia. Gitu ya. Atau juga kita melihat materialismenya. Menganggap gejala alam tidak ditentukan oleh kekuatan dari luar dalam. Ya namanya kucing ya kucing lah. Dia dengan instingnya sendiri. Gitu loh. Tapi kan, nah kebenaran itu kan bukan hanya bagaimana kita menerjemahkan dengan panca indera, teman-teman. Ini keluar konteks ya. Kebenaran itu bisa jadi dengan naluri, bisa jadi dengan insting, apa namanya, feeling. Kan ada orang disuruh pilih A atau B. Saya nggak pakai objektif deh. Saya pakai insting saya. Saya pilih A, gitu loh. Walaupun nggak ganteng-ganteng amat, tapi insting saya setia. Kali lah ceritanya seperti itu ya. Pakai insting. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi itu? Ya. Kemudian tentang manusia. Nah, lebih ke mekanistiknya dilihat. Manusia itu hanya sebuah proses-proses kimia. Kita terdapat dari berbagai macam unsur-unsur nih. Ketika ujung-ujungnya kita balik masuk lagi ke tanah dikubur ya terurai lagi jadi tanah. Mulai berpikir bagaimana keberadaan kita itu betul nggak sih ketika kita meninggal tuh ruh kita masih ada dan pikiran kita masih masih seperti orang tidur aja gitu loh. Nah, contoh juga misalkan kita di malam hari, ya kan? Kemudian kita membawa senter di malam hari. Tetapi kita dalam menerangi senter itu bisa nggak tuh kita menyingkap semua yang ada pada objek yang terkena senter kita. Misalkan kita di malam hari melihat buah mangga, senter. Wah bagus tuh. Yang di senter kita itu bagus. Tetapi di baliknya busuk kita nggak tahu. Apa dimakan kelelawar kita nggak tahu. Kenapa? Senter kita cuma ngelihat depannya. Nah, filsafat itu seperti senter. Pemikiran kita tuh kadang seperti senter. Menjawab apa yang kita lihat. Sedangkan kita nggak tahu nih yang tidak kita lihat itu benar atau tidak. Kan kita hanya meraba. Oh, mangga ini bagus nih. Karena kita center di bagian kulit yang bagus. Kita nggak tahu. Oh, ternyata mangga itu di baliknya ada lalat buahnya. Sudah dimakan kelelawar. Sehingga salah dong kesimpulan kita. Nah, filsafat itu mencoba bagaimana kita secara objektif. Mangga itu belum tentu bagus. Kenapa? Ya kita lihat aja bagus. Karena senternya melihat itu. Gitu loh. Maka kadang-kadang teori nggak sesuai dengan empirisnya. Banyak realitas penting justru tidak empiris. Gitu contoh, misalkan dalam sisi nilai. Kenapa kita mengatakan korupsi itu salah? Kita tidak bisa menimbang kesalahan apa yang ditimbangkan dalam digital. Kalau timbangan digital itu tidak dikalibrasi,
Apakah itu korupsi? Dan si pedagang tidak tahu, oh ternyata timbangan itu harus dikalibrasi. Nah, ini kan kesalahan-kesalahan ya. Menurut kita sebagai orang yang tahu bahwa timbangan itu perlu dikalibrasi, sekalipun digital sekalipun. Tetapi bagi pedagang nggak tahu sebuah timbangan itu harus dikalibrasi. Nah itu kan jadi menimbulkan kesalahan. Maka pentingnya kita mengetahui hakikat. Ya, ada monoteistik, ya, pikiran dan objek yang dipikirkannya adalah hal yang sama. Oke, proses berpikir adalah elektrokimia dari otak. Robot dan manusia tidak berbeda secara substansif. Iya, bedanya cuma di hati, pakai perasaan tadi ya. Kalau kita hanya bicara benar dan salah, apa bedanya sama robot? Nah, tingkat kebenaran kita tuh yang paling tinggi adalah keyakinan. Karena keyakinan bisa saja mengalahkan semua data dan fakta. Contoh dia, kamu dikasih dapat informasi dari sahabatnya gitu kan ya. Oh, pacar kamu begini Radia segala macam gini 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 umpamanya ya. Tapi ketika keyakinan mengatakan enggak lah, dia tetap baik. Kebenaran yang diambil adalah keyakinan. Bukan lagi kebenaran data dan fakta. Kan begitu loh. Nah, terkadang kita masih berdebat di proses kebenaran berdasarkan panca indera, data dan fakta. Padahal kalau kita melihat, nah, ada tadi saya katakan ada naluri, ada insting, gitu loh. Belum lagi kita bicara kebenaran wahyu. Halo, kalau bicara kebenaran wahyu kan kita bicara agama itu udah benar. Kenapa sih kita harus naik haji kan gitu loh? Kenapa sih kita harus sholat? Karena kebenaran-kebenaran itu masih belum terungkap. Kenapa sih kita harus berdoa dan kita meyakini itu? Nah, itu bagaimana kita bisa mencari hakikatnya. Nah, persoalannya adalah nah, ilmu adalah usaha manusia untuk memahami alam. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Ada yang bilang, wah ini saya bisa bicara dengan membaca fenomena alam nih. Padahal kita masih berdebat dengan ilmu. Apakah benar sih kalau sebuah fenomena tersebut menjadikan tanda-tanda alam yang harus kita baca? Kan tidak semua orang bisa membaca fenomena alam. Oh, kalau wayahnya begini nih, nanti musim hujan terus nih. Oh, kalau wayahnya begini nih, menurut pembacaan saya nih, pohon ini akan berbuah nih, atau tidak. Ini yang sulit untuk dibuktikan. Maka ilmu ini tidak dapat melepaskan itu. Ilmu hanya bicara dengan apa yang kita lihat. Karena dia, maaf saya bertanya. Di Indonesia kan masih berpikir doa-doa dari kiai itu lebih ajaib ketimbang obat-obatan. Masih ada masyarakat kita yang berpikir gitu. Ketika kita sedang tahlil ya, yasinan, ya, diberikan eh, air di tengah yasinan itu, dianggapnya ini loh air yang sudah diyasinin berkhasiat. Betul nggak? Masih ada seperti itu kan? Contoh, nasi uduk. Siapa yang Anda tidak tahu nasi uduk? Tahu ya nasi uduk ya. Asal muasal nasi uduk itu nasi wudhu. Nasi yang dibuat ketika pembuatnya itu sebelum membuat nasi uduk berwudhu dan menjaga kesuciannya. Sehingga dianggap, oh ini nasi yang suci, nasi yang baik dikerjakan, dibuatnya dalam kondisi yang baik. Menjadilah nasi uduk. Dianggap sakral. Tapi pada saat ini, ya nasi uduk aja. Mungkin teman-teman di sini makan nasi uduk ya seperti biasa. Gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa memahami sikap ontologis Anda, bangunan ilmu yang Anda akan bangun. Nah, semakin bijak kita bicara filosofi ya, semakin bijak adalah bagaimana kita mampu memahami berbagai macam perspektif.
sehingga kita bisa berpikir kritis, sehingga kita bisa memilah dan memilih dan bijak dalam menilai. Ya. Nah, di sini juga katakan batu listrik manusia yang tertawa menangis. Nah, menangis saja ada yang menangis terharu atau menangis sedih. Dua kegiatan yang kontradiktif antara kebahagiaan dan kesedihan. Gitu loh. Artinya apa? Kita memang diciptakan untuk berpasang-pasangan, bukan berarti berbeda dan saling menentang, tapi bagaimana kita saling melengkapi. Itu filsafat, mencari kebijaksanaan. Nah, bagaimana alam ini bekerja, ya, seperti mesin, ada sistemnya, ada siang dan malam. Mencoba memprediksi itu masa yang akan datang ketika sudah menggunakan AI itu harus seperti apa. Tidak ada kebetulan, semua di bawah hukum sebab akibat. Iya, sebab akibat. Kenapa terjadinya banjir bandang? Akibat dari sebab kita melakukan perusakan alam. Itu kita harus berpikir seperti itu. Ya kan akan bebas. Ya, kemudian ada probabilistiknya. Manusia adalah agen moral, kehendak manusia tidak ditentukan sepenuhnya oleh faktor biologis dan lingkungan. Nah ini yang terjadi nih. Kita nggak pernah, bukan nggak pernah, ya, belum bisa menjawab apa yang terjadi di alam. Ditambah lagi kita masuk ke dalam dunia AI nih. Kita nggak pernah tahu si AI itu siapa. Hanya belajar berdasarkan dia menangkap dokumen-dokumen yang ditaruh di big data. Gitu loh. Ya, ini ilmuwan dan para kritismunya. Bagaimana pandangan filosofis sama pengaruh pertimbangan ilmu dapat ditelusuri mulai dari bagaimana positivisme, falsifikasinya, dan historian kunia. Ya, kenapa mahasiswa perlu memahami ini? Apa hubungannya dengan jurusan saya? Bagaimana kalau apa namanya fondasi berpikir ilmiah ini tidak sadar dianggap nyata? Misalkan, apakah manusia hanya sebagai mesin biologis? Kita nggak tahu nih. Karena sekarang ada mesin mekanis kan, diciptakan robot. Hanya dia tidak punya hati. Tapi kalau AI mempelajari terus, bisa jadi robot dengan robot bisa memiliki cinta, bisa memiliki keikhlasan yang ada di manusia. Kan begitu kan? Kemudian juga apakah punya definisi dimensi spiritual, terus yang tadi saya katakan, kita punya pikiran, kita punya hayalan, kita punya imajinasi. Apakah ketika kita sudah meninggal nanti hayalan dan imajinasi itu akan terus berkaitan dengan satu sama lain? Sementara ketika kita bermimpi sekalipun eh, kita bisa menghadirkan banyak orang, ya. Jadi ontologi itu bagaimana menjawab pertanyaan mendasar kita, ya. Apakah apa yang kita pertanyakan itu betul-betul ada hakikatnya? Apakah bisa dipelajari? Ya gitu kan. Kemudian apa batasan? Nah, oh ini bisa seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa dari mulai siklus ini ya, observasi, introduction, deduction, simpulan, testing, evaluasi, balik lagi. Kita akan eh, berada di dalam seperti itu. Ya, ini falsifikasionisme Popperian. Ya, Anda bisa baca nanti ya. Nah, ini bagaimana bentuk falsifikasi. Kalau misalkan kita sholat itu untuk mengingat Allah, ya kalau kita udah ingat, kenapa kita harus sholat? Nah, itu bagian dari kesalahan berpikir kita tuh. Nah, ya, ada historian hunian, ya, ilmu selalu didasari pada paradigma tertentu.
Karena nanti akan berbeda nih paradigmanya. Apalagi kita berada di dalam lintas generasi yang sudah berbeda. Ya, nah, sikap ontologis adalah cara kita memahami hakikat kenyataan. Tadi, apakah dunia ini materi, apakah dimensi spiritual dan spiritual dan seterusnya. Ya, mungkin itu ya. Kemudian ada lagi, nah ini kebenaran dari pengetahuan kan berkembang nih. Terus, tadi saya katakan sampai ditemukannya AI itu dulunya nggak berpikir AI. Dulu berangkat dari perpustakaan kali ya. Dokumentasi-dokumentasi didokumentasikan secara digital, kemudian dibuka ya, di-scan, diintegrasikan informasi-informasi itu menjadi sebuah big data, menjadi sekarang sebuah mesin pengembangan dari Google. Kalau Google dulu cuma hanya mencari, tapi sekarang bukan hanya mencari, menyimpulkan gitu loh. Bisa memberikan masukan dan seterusnya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak Halo? ada, Pak. Kalau tidak ada, saya berharap eh, apa namanya nanti ada tugas ya yang saya share nanti di mana di Google Classroom dan juga nanti di Adlink ya. Ingat ya teman-teman, jadi teman-teman bisa mengerjakan kemudian di-upload baik di Google Classroom-nya maupun di Adlink-nya. Gitu ya. Jadi kita ada dua apa namanya aplikasi yang harus di-upload. Ya, mungkin itu bagaimana kita bisa memahami dasar ontologis kita masing-masing ya, jadi tahu tentang objek kita, kemudian menyadari asumsi dasar ilmu kita berangkat dari mana, punya landasan ilmu yang kokoh, dan dapat memahami manusia lebih utuh lagi. Gitu. Bagaimana kita belajar sikap ontologis. Begitu ya. Baik, yang berikutnya saya akan coba untuk memberikan apa namanya post-test pada perkuliahan pada hari ini, ya. Kemudian juga Anda bisa kerjakan dan juga Anda bisa eh, mengerjakan tugas-tugas. Ya, saya coba berikan dulu materi post-testnya. Tolong Anda kerjakan semua ya, karena kita dipantau nanti aktivitas kita terkait dengan administrasi hal-hal seperti ini. Nah, ini yang menjadi apa namanya PR kita semua ya. Waktu kita harus dibagi-bagi, bukan hanya sekedar kita menjelaskan, diskusi, tetapi juga eh, menyelesaikan tugas-tugas administrasi seperti ini nih. Ya, bahasa saya ya suka tidak suka ya kita harus lakukan ini karena bagian dari eh, proses tatap muka kita. Saya ketik post tes TM2. TM2 ini materinya Anda bisa kerjakan. Kemudian juga mohon maaf teman-teman, saya juga minta tolong ke ketua ke Sipen ya untuk tadi sudah di SS ya, Sudah, Pak. ya dibikin 2 TM, kemudian buatkan laporan pada pertemuan ini yang tidak hadir siapa saja, Baik, gitu Pak. ya. Kita diposting di Google Classroom. Pertemuan pertama anggap ini tidak hadir semua. Sorry, pertemuan pertama nanti saya anggap hadir semua. Pertemuan kedua yang tidak hadir siapa saja. Baik, Pak.
Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Nanti soal saya berikan cuman Anda apa namanya merespon soal latihan ini dalam satu lembar jawaban. Gitu aja. Jadi nanti ada satu lembar jawaban, Anda kerjakan, Anda posting, ya, menyusul ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, maaf mau Bapak, nanya ulang, Pak. Ya. Tadi yang Bapak suruh buat posting di Google Classroom apa saja ya, Pak? Aktivitas pertemuan kita, oke. Kemudian juga rekapitulasi absen yang tidak hadir saja, yang tidak hadir siapa 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 siapa, Baik, gitu Pak. ya. Ini yang tidak hadir yang pertemuan kedua ya, Pak? Ya, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Karena ini waktunya saya sudah offset juga nih, katanya dia 9.20 nih, saya 9.40 nih. Makanya apa namanya, kita mohon maaf ya, karena permintaan kelas, di kesepakatan kita, bukan permintaan, kesepakatan kita, kita padatkan ya, tidak mengurangi kualitas dan niat kita, ya mudah-mudahan tidak mengurangi itu semua. Eh, Apa namanya, tujuannya adalah mempermudah kita semua, dan juga teman-teman secara personal juga harus mengisi post-test dan pretest dan post-test ketika setiap perkuliahan. Ini yang membuat agak lama juga, dan juga tugas gitu ya, yang nantinya harus diupload di Google Classroom, dan juga nantinya akan saya siapkan di Leads. Jadi Anda akan upload di Leads, ya, gitu ya. Jadi ya itu saya katakan tadi, banyak aktivitas-aktivitas administrasi yang harus kita lakukan, suka tidak suka nih, gitu loh. Jadi saya mohon kedewasaan kita semua, ya teman-teman ya. Gitu ya. Sampai jumpa pekan depan, kalau gitu. Mari kita akhiri dengan berdoa, menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama mendapatkan keberkahan, pahala, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ya, selamat beraktivitas. Sampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rezeki yang berlimpah banyak dan berkah. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, itu Mega, ada Mega. Mega mau tanya apa, Mega? Bapak izin untuk si pen untuk mendokumentasi dulu Oh ya, belum hari ya. ini. Oke, Iya, harusnya tadi. Jadi nggak harus event ya, siapa saja yang bisa eh, upload, silakan upload. Gitu, aktivitas perkuliahan kita pada hari ini. Gitu. Kalau di Google Classroom kan bebas ya, Mega ya. Siapa saja boleh upload, silakan. Kita mau tanya, kita mau koordinasi segala macam, silakan. Sudah? Sudah di ini? Ini baterai saya habis nih. Saya harus cari colokan. Ya, saya belum salam kenal nih ya. Nama saya Lutfi Ardianto. Ya, nanti kita coba berkolaborasi selama 1 semester ke depan. Karena dengan keterbatasan waktu dan lain hal, kita mohon maaf ya. Sudah didokumentasikan, Mega? Sudah, Pak. Nadia? Oke, Sudah. saya izin lah ya teman-teman ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Makasih Bapak. banyak, Terima kasih Bapak. banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak.